Terus kaki saya kayak dipegangin gitu perasaan. Mau jalan tuh kaki kayak dipegangin gitu. Kalau mau jalan kan susah nindak. Kalau kita kaki dipegangin bagaimana mau nindak sih? Kan susah. Kalau saya diem aja, pokoknya salah satu saya yang pegangin jalan. Kayak anak kayak cucu kayak dia aja tuh kemarin dia bangun kencing jam 1 dia mau ngapain aku pengen kencing mah ditungguin saya di kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Jejak Pusaka Nusantara, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika pengobatan di daerah Jakarta Barat, yaitu ketika sekeluarga diteror sama makhluk gaib berupa jin, yang sababiahnya yaitu awal mulanya ketika satu keluarga ini melakukan ritual ataupun kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya, yaitu berupa sesaji ataupun sesajen. Tetapi dalam hal ini ketika melakukan ritual tersebut, dari pihak keluarga tidak mengetahui apa maksud dari pembuatan sesajen tersebut, yang hingga akhirnya satu keluarga mendapatkan teror dari jin, baik gangguan-gangguan yang emang mengusik ketentraman dalam rumah tangga tersebut, baik dari neneknya terus dari anak-anaknya itu mengalami semua gangguan-gangguan jin. Awal mula gangguan tersebut disebabkan karena sesajen. Dalam arti sesajen ini yang saya tahu dari narasumber, jadi ketika membuat sesajen mereka itu mulai menghentikan kebiasaan-kebiasaannya karena ditakutkan adanya penyimpangan keakidah, karena ini kebetulan yang melakukan sebuah ritual ini beragama Islam gitu ya. Dia nggak tahu katanya maksud dan tujuan sesajen ini hanya keamanatan sama orang tuanya. Yang penting buat sajen taruh di kamar pojok. Kebetulan katanya saya pribadi juga tahu ya, letak dari menaruh sesajen itu yaitu di kamar khusus gitu ya. Jadi di sampingnya ada sebuah kayak gentong tampian, yaitu di bawahnya ada beras. Jadi di situ udah tersedia kayak kopi, kayak susu, itu kayak rokok, itu udah disediakan di tempat tersebut. Hingga satu cerita, ini yang menceritakan adalah neneknya ya. Neneknya dari pihak keluarga yang sering sekali mendapatkan sebuah gangguan gitu. Jadi sering kakinya ditarik, terus kayak dijogrogin ke tembok katanya gitu. Hingga satu hari mengalami sebuah kesurupan, dalam arti kemasukan makhluk gaib yang emang berada di lokasi tersebut. Awal mula dari kejadian seringnya kesurupan karena dari pihak keluarga mulai kebingungan maksud dari pembuatan sesajen. Maksud orang tuanya mengamanatkan, mereka nggak tahu arahnya itu buat apa, tujuannya apa, itu mereka nggak mengetahui, hingga memutuskan untuk tidak membuat sesajen lagi. Nah, dari situlah awal mula adanya teror dari makhluk gaib di penghuni rumah. Ketika saya menanyakan permasalahan atau awal mula kejadian-kejadian yang sering terjadi karena teror itu, jadi di sini ada kebiasaan yang emang tidak didasari dengan pengetahuan yang luas gitu, yang hingga akhirnya berujung ada teror jin ke semua keluarganya gitu ya. Nah, ketika saya kasih pandangan mengenai cara ritual ini adalah cara yang emang benar-benar ada penyimpangan keagamaan, yang hingga akhirnya satu keluarga itu diganggu sama gangguan-gangguan
jin gitu ya. Jadi ketika mereka udah menghentikan ritual pembuatan sesajen, itu jin mulai mengganggu gitu ya, nggak terima gitu ya, hingga akhirnya alhamdulillah ketika saya kasih pandangan, kasih gambaran mengenai cara yang mereka lakukan itu adalah salah gitu ya. Ya alhamdulillah dengan izin Allah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan mereka pun sudah total menghentikan cara-cara mereka membuat sesajen dengan niatan yang salah gitu ya. Jadi kalau emang pun beragama Islam, ketika membuat sesajen dengan tidak dimakan itu kan mubazir gitu ya, hingga akhirnya yaitu tadi mengundang makhluk-makhluk lain seperti mereka disembah gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang sama teman-teman yang menonton channel Jejak Pusaka Nusantara gitu ya. Jadi ambil hikmah dari cerita kisah nyata ini, yang awal mulanya walaupun sebuah amanat dari orang tua, kalaupun amanat tersebut tanpa kita tahu alasan dasarnya, lebih baik kita menanyakan kepada yang lebih mengetahui tentang hal tersebut, biar nggak terjadi hal-hal yang seperti saya ceritakan barusan. Mudah-mudahan untuk cerita atau obrolan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dukung terus untuk channel Jejak Pusaka Nusantara yang mudah-mudahan kedepannya bisa terus memberikan sebuah informasi ataupun pembelajaran dengan pengalaman saya pribadi di dunia pengobatan, terus memberikan edukasi tentang sejarah, mitos, klinik, dan pengobatan al-hikmah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk obrolan kali ini. Salam dari Jejak Pusaka Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.